Hai, welcome to our channel Fun Collection. Teman-teman di rumah semua yang berbahagia, yang lagi menyaksikan video ini lagi santai di rumah. Kalau kemarin teman-teman pernah saksikan video kita mengenai 1000Z ya, yang cukup viral pada saat launchingnya di seri Indonesian Open 2023 kemarin. Hari ini saya punya satu lagi yang buat teman-teman lagi ya. Apa itu nih teman-teman? Saya punya adiknya yang 1000Z. Nah, ini adalah Nanoflare 1000 Tour. Ya, tuh. Apa sih bedanya dengan 1000Z? Ya, sudah pasti dari sisi harga dia berbeda, juga teknologi juga pasti berbeda ya. Ada beberapa yang disunatin, teman-teman ya, teknologinya. Jadi nggak se-advance atau selengkap yang punya 1000Z. Sebelum saya mulai, saya juga ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah banyak kasih input buat kita, ngasih saran dan masukan gitu kan. Yang belum, teman-teman bisa klik tombol di bawah. Karena apa? Nggak bayar, gratis. Nah, gitu ya. Nanoflare 1000 ya. Nanoflare 1000 itu sebetulnya keluar dengan 4 tipe. Nanoflare 1000Z, Nanoflare 1000 Tour yang akan kita bahas hari ini, Nanoflare 1000 Game, dan Nanoflare 1000 Play. Nah, ini ada 4 seri. Hari ini yang akan kita bawakan, yang akan kita reviewkan buat teman-teman semua adalah Nanoflare 1000 Tour. Warnanya tetap sama dengan kode-kode yang 1000Z itu adalah lightning yellow. Kita review dari bawah ya teman-teman ya, dari end cap, karena kita suka biasanya ngeliknya dari end cap terus naik ke frame. Capnya sesuai dengan M cap Yonex, nggak pernah ada yang lain. Hijau dengan tulisan logo YY-nya warna putih. Dari end cap kita ke grip. Gripnya juga sama ya teman-teman dengan 1000Z. Jadi dia materialnya PU non-woven yang kalau kita bisa bilang ini adalah grip, ukuran gripnya sama ya, besarnya juga sama. Kemudian kalau dia menggunakan PU non-woven memang dia secara pemakaian kualitasnya itu tidak akan berserat. Ya, jadi dia akan lebih bagus tetap menempel di tangan dengan baik. Tapi alangkah baiknya kalau memang teman-teman punya over grip atau punya replacement grip, silakan ya. Membuat lebih nyaman atau membuat lebih awet, kayunya di bawah ini ya, di gripnya ini, teman-teman bisa lindungi lagi dengan menggunakannya kayak selotip yang buat kabel itu dan segala macam. Oke, nah itu ya teman-teman. Kemudian ada barcode lagi ya, yang saya pegang ini adalah 4U ya. Jadi kalau misalnya yang Tour ini memang spesifikasinya yang ada di kita cuma hanya 4U, gripnya G5 ya, jadi nggak terlalu kecil juga. Nah, kemudian dia juga sudah memiliki logo PBSI ini di kurnya. Oke. Ada Trustgram lagi di PBSI, di atas logo PBSI-nya. Jadi teman-teman bisa cek original produk atau authentic produk dari Yonex itu ada di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman tanya, kok nggak ada stiker Sunrise? Ya, Sunrise itu adalah distributor. Jadi kalau untuk stiker Sunrise itu tidak membuktikan original produk Yonex atau bukan. Ya, jadi Sunrise itu hanya distributornya aja. Yang bikin tetap dari Yonex. Juga tertulis di sini adalah 4U G5 dan tarikan maksimal yang bisa ditarik di raket ini adalah 28 lbs ya. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada logo Yonex ya dan tulisan Yonex di kunnya. Kunnya juga sudah sama ya dengan yang digunakan di 1000Z ya. Berarti kalau memang tadi sudah sama, apa bedanya dengan 1000Z? Nah, nanti setelah ini pasti banyak perbedaannya. Kun EBK Plus itu sudah memfasilitasi pergerakan shaft-nya itu hanya ke depan dan ke belakang aja. Shaft itu dia juga sudah menggunakan high modulus grafit, tetapi dia tidak menggunakan nanometric DX, M40X, dan dia juga tidak menggunakan ultra PF. Jadi dia hanya menggunakan high modulus grafit, oke, ya. Kemudian dia ada tambahan nanocell neo ya sebagai pengganti tadi nanometric DR. Itu adalah material yang lebih advance lagi dari nanoscience yang Yonex punya. Ya, juga dia menggunakan EXHMG ya, itu juga sudah material-material yang di research oleh Yonex untuk lebih membooster tenaganya dan akurasi pukulannya. Dia juga sudah memiliki
teknologi Rexis. Jadi masih sama dengan yang 1000Z. Dan bedanya, ya, yang paling mendasar adalah untuk Tour ini made in Taiwan, sedangkan 1000Z adalah made in Jepang. Jadi itu yang perbedaan paling basic. Shaft-nya ini tipenya juga sama, extra stiff ya teman-teman ya. Dan super slim shaft. Nah, kalau super slim shaft, yuk kita cek lagi berapa. Oke, teman-teman, yuk kita ukur super slim shaft-nya berapa ya. Yuk kita cek ya. Nah, super slim shaft ya teman-teman. Jadi yang didapat tuh ukurannya adalah 6,9 mm ya. Masih sama dengan yang 1000Z kemarin, di mana super slim shaft itu masih di atasnya hyper slim shaft yang dimiliki oleh 100Z. Kemudian dari desain, memang kalau dilihat tidak ada bedanya dengan yang 1000Z ya. Warnanya itu kuning ya teman-teman ya, daerah sini ini kuning dan di tengah-tengahnya itu lebih sedikit ke arah warna gold dengan ada sedikit corak heksagonal ya warna putih gitu ya teman-teman. Oke. Ya, jadi kalau kemungkinan secara bentuk shaft dan flexibility-nya akan sama ya. Dia juga tipenya adalah extra stiff tuh ya, kenceng. Jadi teman-teman yang memang tenaganya nggak terlalu kuat ya, pakai raket ini memang butuh penyesuaian ya. Jadi memang sama dengan 1000Z-nya. The fastest swing-nya itu ya ditunjang dengan fasilitas yang ada ya seperti teknologi yang super slim shaft, nanti di frame-nya juga ada sesama-sama aeroframe dan segala macam, dan extra stiff-nya itu membutuhkan effort lebih banyak, jadi tenaga yang lebih besar untuk melakukan pukulan-pukulan yang lebih baik ya. Jadi penyesuaiannya pasti ada ya. Oke ya teman-teman ya, itu shaft-nya. Kemudian dari shaft kita ke T-joint. T-joint-nya juga sudah new built-in T-joint. Jadi materialnya sudah material yang baru, kemudian desainnya juga sudah desain yang terbaru, di mana mengurangi banyak banget ya antara perputaran atau pergerakan dari shaft-nya ini dengan frame-nya di sini. Dari T-joint kita ke frame. Nah, frame-nya ini sama, ya, bentuknya sama. Jumlah grommetnya 76 sama, di dekat T-joint-nya juga sama menggunakan grommet clear yang tipenya U, ya ada 4 buah di sini, dan juga sama-sama menggunakan speed assist bumper. Ya, jadi speed assist bumpernya ini sudah memfasilitasi untuk pergerakan-pergerakan senar, ya teman-teman. Pada saat teman-teman melakukan pukulan cepat gitu ya di lapangan, senarnya bergoyang terus. Nah, ini sudah menjadi bumper buat pergesekan senar seperti itu. Tipe frame-nya masih menggunakan Aero Comfort Frame. Jadi full itu semua ada shape-nya, tajam. Ya. Kalau dia tajam, berarti pada saat teman-teman melakukan pukulan di lapangan, hambatan dengan udara itu bisa diminimalkan. Satu lagi bedanya kalau yang Z itu nggak ada tulisan, tapi kalau yang Tour di frame-nya tertulis Tour. Nah, jadi tipenya ada ya. Di kedua sisinya ada tulisannya Tour. Oke, dan yang terakhir kita punya dia teknologi yang paling dipakai di semua raketnya Yonex ya. Ini ada isometric. Di mana sweet spot-nya ini akan menjadi lebih besar. Bidang pantulan atau bidang yang kena koknya akan juga lebih besar, sehingga membuat mainnya lebih nyaman gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kita udah lihat dari awal end cap sampai ujung frame-nya kita juga udah kasih lihat buat teman-teman semua. Kemudian perbedaannya dengan 1000Z seperti apa, dan kita saksikan yuk untuk ketimbangan aktualnya berapa sih kalau mereka tadi bilang 4U swingnya segala macam berapa. Jangan kemana-mana, kita saksikan timbangannya. Yuk. Nanoflare 1000 Tour kita hari ini ya, gimana hasilnya? Yuk, oke. Beratnya 84,1 gram. Ya, jadi kalau dia 4U 82 plus minus 3 masih oke banget. Kita lihat swing weight-nya ya. Swing weight-nya juga sekitar 84,5 ya. Jadi
antara perbandingan berat dengan swing weight-nya dia akan mengarah ke 1:1. Jadi ya tipe-tipe kontrol seperti itu biasanya raketnya. Kita cek lagi untuk balance point. Nah, balance point-nya itu didapat 297. Secara spesifikasi sesuai ya, dia 295 plus minus 3 mm, jadi memang masih masuk dalam kategori spesifikasi yang mereka tentukan ya. Sama dengan seri-seri 1000Z-nya, memang yang diperuntukkan untuk teman-teman bermain di lapangan adalah swing yang cepat ya. Itulah yang digaungkan oleh Yonex pada saat mereka launching untuk Nanoflare 1000. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, kita masuk ke seksi berikutnya. Yuk. Jadi secara berat masih oke ya, berat oke, masuk dalam spesifikasi. Timbangan swing weight-nya juga masih oke ya, jadi masih ada toleransinya. Itu kalau misalnya memang dia mengarah ke kategori kontrol speed ya. Jadi nggak jauh dari hasil timbangan berat raketnya sendiri, gitu teman-teman ya. Dan secara balance point ya 295 plus minus 3 memang dia masih didapatkan tadi 297. Jadi kalau Yonex bilang ini adalah salah satu the fastest swing racket, memang 1000 Tour juga memiliki spesifikasi yang nggak jauh berbeda dari kakaknya ya. Untuk teman-teman yang suka dengan permainan-permainan cepat ya, yang bisa untuk melakukan pukulan-pukulan kencang juga karena didukung oleh shaft-nya yang stiff ya. Tetapi ya kembali lagi ya, jadi catatan buat teman-teman untuk yang tenaganya kurang mungkin akan butuh penyesuaian ya. Nah, tuh jadi memang silakan teman-teman yang ingin bermain kontrol, bermain pukulan-pukulan cepat ya, tetapi juga masih enak buat smashnya, ini Nanoflare 1000 Tour yang kita punya. Oke, kalau ditanya harganya, nih teman-teman, Nanoflare 1000 Tour ini kita jual dengan harga 2.469.000 ya, jadi hampir 2,5 juta. Itu raket only, teman-teman ya. Nah, jangan khawatir nih teman-teman, kalau mau yang paket kita juga sediakan ya. Dengan harga 2.588.000, teman-teman akan mendapatkan satu buah batang raket Nanoflare 1000 Tour-nya. Kita kasih lagi untuk tas dari Yonex ya, 1R dari Yonex ya. Ini dalamnya termo teman-teman, jadi sudah melindungi raketnya dari paparan panas. Oke. Dan kita akan lagi kasih teman-teman nih senar Yonex BG66 Force atau Nano G98 ya. Untuk ketersediaan stoknya teman-teman bisa chat dengan admin kita, bisa tanya. Oke. Tuh. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang pengen tahu hasil senaran, terus hitting soundnya dari raket Nanoflare 1000 Tour ini, teman-teman bisa cek di YouTube saya, Rio Franciadi. Oke, ada kekurangan teman-teman bisa kasih masukan, bisa kasih komen dan input di bawah ya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, ya teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah. Oke, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sportivitas.